Lebih dari setengah juta warga Gaza Palestina terusir dan mengungsi dalam beberapa hari terakhir akibat operasi militer Zionis Yahudi Israel yang meningkat di Gaza Selatan dan Utara, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada hari Selasa 14 Mei 2024. Sekitar 450.000 warga Palestina keluar dari Rafah di Gaza Selatan dalam sepekan terakhir, kata Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA. Sebelum Israel mulai memasuki kota, sekitar 1,3 juta warga berlindung di Rafah. Israel menyebut Rafah sebagai benteng terakhir Hamas. Apakah siasat keji genosida entitas Yahudi terhadap warga Gaza? Apakah masyarakat sipil di seluruh dunia telah membenci Zionis dan bagaimana menyelesaikan problem Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pembina Forum Tabayun, Kiai Abu Zaid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar baik, Pak Kiai? Alhamdulillah Mas Anggi sehat ya. Alhamdulillah sehat pakai, dan serangan militer Israel ke Gaza telah menewaskan hampir 35.000 warga Palestina yang tercatat ya pakai. Kalau yang tidak Iya, tercatat sudah lebih dari itu dan menyebabkan lebih dari 70.000 orang terluka, lagi-lagi yang tercatat. Jutaan warga Gaza juga menjadi pengungsi dan terancam kelaparan karena akses bantuan yang dibatasi Israel. Tak henti-hentinya Israel juga terus menyerang Rafah meski dunia mengutuknya. Mengapa negara Zionis Yahudi aman-aman saja meski tidak pernah menggubris kecaman dari berbagai pihak dan negara lain, Pak Kiai? baik ya Mas Anggi, pemirsa yang berbahagia. Jadi untuk mengetahui mengapa kok entitas penjajah yang kecil dan rapuh itu bisa bertahan, ya karena dilindungi oleh negara kuat. Ya. Jadi dilindungi negara kuat, khususnya kalau kita menengok sejarah ya, itu penjajah entitas penjajah Zionis Yahudi itu kan didirikan oleh Inggris ya di bawah mandat PBB. Itu setelah Perang Dunia Kedua tahun 48 itu. Nah, kemudian setelah posisi Inggris sebagai superpower dunia diambil oleh Amerika ya setelah Perang Dunia Kedua itu, maka kemudian keberadaan entitas Yahudi ini, penjajah ini diasuh oleh Amerika. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau negara-negara penjajah seperti Amerika, Inggris, ya Prancis, Jerman ya pemerintahnya itu pasti mendukung negara penjajah itu karena karena memang sama-sama penjajah. Kemudian negara-negara penjajah khususnya Amerika itu memiliki kepentingan besar ya terkait dengan negara satelit yang namanya entitas penjajah Yahudi itu. Jadi keberadaan mereka di Timur Tengah menjajah Palestina dengan membuat negara satelit itu mereka bisa mengontrol politik Timur Tengah, khususnya dari kekhawatiran mereka kalau tidak dikontrol dengan negara Zionis itu, maka umat Islam kemungkinan akan mudah bersatu dan membentuk kembali kekuatan Islam yang sudah dihancurkan, yaitu khilafah Islamiyah di dunia Islam yang mulai dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya posisinya seperti itu, Mas Anggi. Baik, pakai jadi ada backingan yang kuat gitu ya pakai, dan tagar All Eyes on Rafa beberapa hari ini juga sempat menjadi trending topik di media sosial. Warga Amerika dan negara-negara Eropa juga ikut mengkritik pemerintah mereka sendiri yang justru terus memberikan bantuan kepada militer Israel. Apakah ini berpengaruh dan membuat Zionis mengendurkan intensitas serangannya, pakai? Kalau menurut saya itu seperti yang sudah-sudah selama kurang lebih hampir 80 tahun itu tidak akan berpengaruh. Karena kita bisa melihat bahwa Barat dalam hal ini Eropa, Amerika itu kan memiliki sikap yang terbelah ya. Kalau rakyatnya ya banyak yang membela Palestina, Free Palestine, kemudian yang trending di media sosial X dan seterusnya itu.
tentang kejadian Rafah ya. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa pemerintah Amerika ataupun Eropa ya dan negara-negara yang lain bahkan termasuk para penguasa di negeri Islam kan tetap mendukung gitu ya. Tetap mendukung keberadaan entitas penjajah Yahudi laknatullah alaihim itu. Sehingga kalau sampai hari ini saya lihat itu tidak akan berpengaruh ya terhadap kebrutalan keganasan entitas penjajah itu untuk melakukan genosida di Palestina ya. Jadi saya kira ke depan masih seperti itu Mas Anggi. Kecuali kalau pemerintahan barat, para penjajah Amerika dan Eropa mencabut dukungannya. Itu baru bisa menekan dan merubah kebijakan entitas penjajah itu. Mungkin begitu Mas Anggi. Baik, Pak Kei, dan apakah sebenarnya negara Zionis Yahudi bukan negara terkuat di dunia sebagaimana yang dipropagandakan media Barat dan dihembuskan oleh para pemimpin Arab? Kemudian, apakah negara-negara Arab dan Turki tidak mampu menghadapi negara Zionis ini di jantung kaum Muslim sana, Pak Kei? Sebenarnya itu hanya fata morgana ya, kekuatan Zionis. Artinya menghadapi Hamas sendirian aja mereka kesulitan kan. Jadi secara militer sebenarnya entitas penjajah itu mengalami kekalahan yang cukup besar ya. Jadi misalnya sejak serangan 7 Oktober itu dari data yang ada sebanyak 1.122 tank lapis baja milik mereka rusak berat. Ya, termasuk 980 tank canggih Merkava yang harganya 84 miliar itu kan. Ya. Kemudian 134 bulldozer Hajul total. Kerugian total di darat sebanyak 1.833 unit ya, tank segala macam. Nah, sementara di udara 80 unit ya, sarana serangan udara termasuk 4 helikopter, drone ya dan lain-lain. Dan yang sudah tewas dari dan terluka dari pasukan Yahudi itu kan sebanyak sekitar 3.600 personel ditambah sekitar 2.000 orang mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi mereka itu untuk menguasai atau mengalahkan Hamas itu nggak bisa gitu lah. Ya, padahal Hamas sudah begitu rupa di blokade, tidak mendapatkan akses sedikit pun ya, baik itu sumber daya senjata segala macam ya, termasuk logistik, itu aja masih bisa bertahan sekian lama. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu hanya fata morgana aja, utopia begitu ya, bahwa eh, apa entitas penjajah itu adalah negara terkuat di dunia. Ya, kenapa mereka masih bisa eksis? Itu sebabnya sebenarnya dua. Pertama itu karena didukung penuh oleh negara penjajah Amerika dan Eropa khususnya ya. Itu menjadi jaminan eksistensi mereka sampai hari ini. Terus yang kedua, ya, disertai dengan penjagaan yang baik oleh para penguasa di negeri Islam yang merupakan antek penjajah seperti Mesir, ya, Saudi, ya, kemudian Yordan, termasuk Turki, ya. Jadi para penguasa negara Arab dan Turki inilah yang menjadi eh, suster begitu ya. Jadi menjadi babysitter ya, yang ditugaskan oleh negara penjajah Amerika dan Eropa untuk menjaga eksistensi negara penjajah ini, gitu ya. Entitas penjajah Yahudi di Palestina. Jadi sebenarnya seperti itu yang menjamin keberadaan entitas penjajah itu dua tadi itu. Dukungan penuh dari penjajah Amerika dan Eropa dan yang kedua adalah diasuh dengan baik ya oleh para penguasa antek penjajah di Timur Tengah dan Arab dan Turki ya. Padahal kalau secara militer misalnya jumlah tentara dan fasilitas militer senjata segala macam dibandingkan gabungan dengan Mesir, Turki, Iran misalnya, Suriah, Yordan, ditambah lagi Yaman dan lain-lain, itu kekuatan militer entitas penjajah ini jauh lebih kecil, Mas Anggi. Jadi kalau misalnya umat Islam tentaranya saja di seputaran Timur Tengah disatukan untuk menyerang keberadaan Zionis apa pemerintahan penjajah itu entitas penjajah Zionis itu
Ya paling nggak perlu seminggu lah itu ya. Mungkin sehari 2 hari selesai. Jadi itu hanya fata morgana saja yang mengopinikan bahwa ini negara terkuat segala macam. Terkuat apa menghadapi kelompok kecil Hamas saja kesulitan. Itu Mas Anggi. Ya. Baik, yang tadi Pak Kiai juga sampaikan bahwa kekuatan itu hanya fata morgana. Kemudian, mengapa krisis di Palestina belum juga selesai, Pak Kiai? Apakah kita masih bisa berharap solusi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun International Criminal Court atau ICC, Pak Kiai? Sebenarnya begini ya, jadi kita itu sebagai umat Islam itu mestinya punya agenda sendiri ya. Kita paham persis bahwa persoalan Palestina itu muncul akibat agenda penjajah ya Amerika dan Eropa itu. Ya untuk mengontrol umat Islam di Timur Tengah sebagai pusat kekuatan kaum muslimin dan kekuatan Islam, mereka melahirkan ya mitos tanah yang dijanjikan kepada bangsa penjajah itu, kemudian dibuatlah entitas negara penjajah di Palestina. Itu sebenarnya untuk mengontrol kekuatan Islam di sana. Nah, jadi kalau kita berharap PBB atau ICC menyelesaikan masalah itu seperti berharap seekor sapi ya yang sudah siap disembelih itu kemudian berharap diselamatkan oleh jagalnya. Jadi sesuatu yang nggak mungkin, mustahil ya. Nampak sekali misalnya begini ya, kalau kita berharap kepada PBB misalnya yang meloloskan Palestina sebagai anggota penuh PBB, itu artinya apa? Itu sebenarnya di satu sisi justru berupa jebakan, yaitu untuk memuluskan solusi dua negara kan. Jadi nanti negara Palestina diakui penuh, ya, kemudian berdiri bersama di Palestina sebagai dua negara yang diakui PBB. Di satu sisi entitas penjajah telah mencaplok kurang lebih 90% dari wilayah Palestina, 10% dikasih ke kita yang sebenarnya kita yang punya rumah gitu loh. Jadi itu jangan dianggap sebagai pengakuan apa namanya kabar baik, itu sebenarnya kabar buruk pengakuan Palestina sebagai apa namanya anggota penuh PBB itu. Itu rekayasa mereka lagi, ya. Atau ICC yang selama ini sikapnya begitu-begitu aja, nggak akan mungkin melahirkan keputusan yang sifatnya eh, memenuhi kepentingan umat Islam. Kalaupun ada keputusan itu pun nggak akan bisa dijalankan, kan gitu kan. Nah, jadi solusinya itu harus umat Islam sendiri yang punya agenda, yaitu mengusir entitas penjajah dari Palestina. Itu solusi satu-satunya. Ya, para tentara umat Islam itu bergabung dari Mesir, dari enggak usah semua negara lah di Timur Tengah itu. Yang cukup besar kan Mesir, misalnya Turki, Saudi, ya, kemudian Iran misalnya, nah ditambah Suriah sama Irak selesai itu, ya. Nah, persoalannya adalah siapa yang memberikan komando kepada pasukan Islam, siapa yang bisa memerintahkan para penguasa yang sekarang bercokol menjadi anti Amerika itu di Timur Tengah itu untuk mengerahkan pasukan. Kan tidak ada sekarang. Nah, disitulah selalu kita sampaikan pentingnya umat Islam bersatu kembali dalam khilafah Islam supaya seorang khalifah punya komando penuh untuk memerintahkan umat Islam ya berjihad melawan entitas penjajah itu. Sehingga entitas penjajah itu tidak akan apa namanya memiliki kesempatan untuk bertahan, akan segera bisa dilenyapkan dalam waktu mungkin beberapa jam saja. Dan selanjutnya tentu kita umat Islam akan berhadapan langsung dengan para penjajah Amerika, Eropa, dan seterusnya. Begitu insya Allah, Mas Anggi. Baik, jazakallah Pak Kiai untuk penjelasannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Pak Kiai Waalaikumsalam. senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitas. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.